Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah ya pada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tuh mungkin agak dibuka supaya cahayanya bagus, dibuka sana lagi, udah, atau dibuka gini aja, habisin kalau memang lebih bagus dihabisin. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah di channel ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh ya, anti skip, anti download. Selalu always, tidak pernah never, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan terus diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah memberikan izin yang seperti itu. Kemudian seluruhnya dari kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, insya Allah doa kita bagian dari doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku sebetulnya ingin mengisi akhir pekan ini dengan kajian-kajian yang relatif lebih ringan ya, yang relatif bisa rileks ya, karena selama hari-hari yang kemarin-kemarin ya, kita begitu serius banget, baik mengkaji tentang perjanjian baru ya, tentang Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu naik ke langit apa enggak, ataupun tentang perjanjian terakhir yaitu Al-Quran ya, tentang kita mencari apa itu arti dari kitab ya. Dua-duanya sama-sama menguras konsentrasi rasionalitas kita ya. Mauku sih supaya sedikit rileks di akhir pekan itu kita ngaji yang ringan-ringan, tapi ya enggak bisa juga ternyata seperti ini. Dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab ya, tentang kitab. Aku jelaskan pelan-pelan ya, karena di antara kalian juga masih banyak yang belum paham. Coba nanti aku jelaskan pelan-pelan dan mengalir aja ya. Ketika aku ingat aku jelaskan, ketika aku ingat aku jelaskan, gitu aja ya, supaya lebih gampang. Karena kadang-kadang ada yang terlewatkan kalau nggak gitu. Kita natural aja lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan mencari arti kitab. Mencari arti kitab, seri yang ke-12 ya. Kemarin kan sudah aku jelaskan ya, begini, ini sampai tak tulis gede-gede nih ya. Kitab ini jamak dia ya, kitab
kitab, ya, dalam kurungnya apa? Ya, itu, ya, tidak ada keraguan padanya. Padanya, ya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini kita abaikan dulu lah ya. Kita selesaikan dulu yang di sini. Seharusnya petunjuk untuk mereka menjadi takwa, begitu seharusnya. Tapi ya sudah lah ya, ini kita abaikan dulu ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini mereka yang bertakwa. Nih, ya. Sekarang aku jelaskan, kamu perhatikan. Dalam setiap kajian-kajianku itu cenderung berseri. Karena apa berseri? Karena aku ingin kalian itu memahaminya secara holistik, secara keseluruhan, menyeluruh, tidak parsial. Ya, makanya dia berseri. Sebetulnya kalau aku hanya bikin satu seri aja bisa, tapi otakmu ngerti nggak duduk permasalahannya? Ini sudah 12 seri belum selesai. Maksudnya apa? Supaya kalian benar-benar ngerti gitu loh. Duduk permasalahannya tuh ini, solusinya ini, gitu loh. Sebetulnya kalau aku mau bikin satu seri aja bisa, tapi otakmu ngerti nggak? Nah, sedangkan sudah aku bikin berseri-seri aja, otak kalian nggak ngerti. Ya, pahami dulu, aku orangnya bicara apa adanya. Jangan kalian menganggap aku ini jagoan sorob nahu, jagoan lisanul arabiyun, ngerti Al-Quran secara mantap. Jangan begitu. Orang kamu tahu aku, ini kan seharusnya aku tulis dalam Arabian dan itu lebih gampang memudahkannya. Karena kitab dan kitab double A itu beda ya. Cuman kan seperti yang aku bilang, gue kagak mampu menulis Arabian dan gue kagak mampu membaca Arabian. Kagak mampu itu artinya nggak begitu pantas kalau aku hadirkan ke publik gitu loh. Jadi mending aku bilang nggak mampu gitu loh. Tapi kalau untuk just for myself, untuk diriku sendiri ya bisa lah. Gitu. Ya. Aku ini nggak ngerti, jangan dianggap seperti itu. Aku ini hanya modalnya seperti perintah Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, Iqra. Aku itu modalnya aku senang baca, itu aja. Lah aku ini membagikan apa yang aku dapat dari bacaanku untuk kalian, gitu saja. Ya, jadi bukan aku ngerti sorob nahu, ngerti Arabiyun, ya, ngerti segala macamnya, terus dianggap aku ini jagoan. Enggak, jangan begitu, enggak. Aku hanya membagikan apa yang aku baca dan hasil baca itu aku bagikan ke kalian, gitu aja. Ya. Tapi walaupun begitu ya jangan main-main sama aku. Kalau mau coba-coba boleh. Boleh, nggak apa-apa. Hadirkan siapa? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam membaca itu aku mengoptimalkan rasionalitasku. Untuk membahas ini aja, ini jam atau tidak, aku harus menentang salah satu guruku. Nggak cocok, aku tolak. Karena aku menggunakan rasionalitasku. Aku cocok dengan guruku yang satunya. Karena apa? Argumentasinya masuk. Dan kalian pun begitu, tidak harus cocok dengan apa yang aku sampaikan. Tapi kalian harus punya modal, argumentasinya apa.
Ya. Oke. Sekarang aku tanya, yang sudah ada ditentukan oleh yang ada, atau yang ada ditentukan oleh yang belum ada? Ini dulu pahami. Ya. Yang sudah ada ditentukan oleh yang belum ada, atau yang belum ada ditentukan oleh yang sudah ada? Ini dulu pahami. Oke. Berikutnya, kenapa ini jadi berseri-seri? Karena aku perlu menjelaskan kamu bahwa kitab itu mengalami polisemi. Artinya macam-macam. Sementara kalau kita ngaji, kitab itu ya langsung ke materi. Nih. Terus nanti ada Injil yang materinya, terus Torah. Apa itu salah? Enggak. Tapi dia bukan hanya bermakna itu. Dia punya makna lain. Tergantung konteksnya kemana. Itulah yang dijelaskan oleh surat 3. Ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Hati-hati. Kan aku sudah sampaikan poliseminya. Itulah mengapa kajian ini jadi berseri-seri. Setiap polisemi aku sampaikan. Ada yang ketetapan, ada yang ditanamkan, ada yang kisah, ada yang ini, ada yang itu. Itu menjadi dia berseri-seri. Mbok kamu itu jangan goblok gitu loh. Kan maknanya banyak. Jangan kamu terikat hanya dalam satu buku gitu. Apakah ini salah? Sekali lagi aku bilang, enggak salah. Tapi artinya bukan wujud materi gini. Ini bisa, tapi dia punya juga arti yang lain gitu loh. Ya. Sekarang kita ini ditentukan atau menentukan? Coba jawab. Kita ini ditentukan karena kita awalnya tidak ada, ditentukan oleh yang sudah ada terlebih dahulu dan selalu ada, yaitu Gusti Allah Agung. Jadi clue-nya yang sudah ada itu menentukan yang belum ada. Bukan yang belum ada menentukan yang sudah ada. Itu kan pikiran-pikiran goblok itu. Yang sudah ada itu ini. Ya. Ini yang sudah ada. Ini yang belum ada, kita cari. Jadi ini menentukan ini, bukan ini menentukan ini. Kok tolol banget sih dikasih tahu udah berkali-kali. Ini tuh ditentukan oleh ini, kan gue kemarin ngomong. Maka ini digunakan untuk mengontrol. Ini jamak. Maka di sini harus jamak. Kalau ini mufrad, ini harus mufrad. Bukan ini lu isi mufrad, lu paksa, lu perkosa ini menjadi mufrad. Ya kalau ini mufrad, ini harus mufrad. Kalau ini jamak, ini harus jamak. Karena ini yang menentukan. Bukan ini ditentukan ini. Gitu loh kerangka berpikirnya. Kita itu ditentukan Allah. Kenapa? Sebelum kita ada, Allah sudah ada. Yang ada duluan itu yang menentukan yang belum ada. Bukan yang belum ada menentukan yang sudah ada. Filosofinya tinggi ini. Kalau otak-otak setengah tiang aja lewat. Sekarang kan kita terbelenggu. Ya. Jangan belajar Al-Quran tanpa guru. Nanti silakan mendapat pesen tiket ke neraka gitu. Ya taruhlah. Aku belum cek gitu ya. Itu apa hadis atau pendapat atau apa. Itu sahih atau enggak. Kalau itu hadis itu sahih atau enggak. Taruhlah itu sahih. Pemahamannya enggak bisa seperti apa yang dipahami umum. Itu yang membuat orang takut belajar. Itu yang membuat orang enggak mau belajar. Belajar harus dengan guru. Siapa bilang? Sekarang yang menemukan sorob nahu itu siapa? Dulu dia tuh belajar kepada siapa sorob nahu itu? Kalau memang semua harus berguru. Karena apa? Kita itu punya potensi yang diberikan oleh Allah untuk kita mencari ilmu dengan melakukan pengamatan. Bukan harus semua berguru. Ya kalau ada guru itu sesuatu yang matang. Kita males riset. Kita malas melakukan pengamatan, ya sudah yang sudah matang aja kita terima. Nah itu kita berguru sama orang yang sudah riset lebih dulu dari kita. Tapi nggak terus semua belajar harus dengan guru.
Lu tahu ya, otak lu buka. Ya, ibadah itu sebetulnya kuncinya apa? Ikhlas. Lu ikhlas ibadah karena lu merasa sebagai hamba Allah, lu ikhlas. Kalau soal ibadah lu salah benar menurut teori fikih, itu nanti Allah kasih maklum. Yang penting lu ikhlas dulu. Walaupun lu salah-salah, dengan Rahman Rahimnya Allah akan terima ibadah lu. Tapi kalau lu sudah tidak ikhlas, meskipun secara teori hukum fikih, sholat lu itu mantep punya dah, tapi lu kagak ikhlas, itu kagak dianggap sama Gusti Allah. Dibuang jauh ke comberan sana ibadah lu. Begitu juga kita belajar Al-Quran. Yang penting ikhlas, kita belajar Al-Quran karena dia panduan hidup kita. Ya, kita ikhlas belajar supaya kita tahu, supaya kita bisa berquran, hidup menurut Quran. Walaupun salah-salah, itu Allah maklum. Sambil proses nanti dibenarkan gitu loh. Jangan terus ditakut-takuti belajar Quran tanpa guru, beli tiket di neraka atau apa dan bengak itu. Seperti yang pinter-pinter dewe wae. Bismillah. Di sini aku ajarkan kalian jangan takut belajar, nanti nggak ngerti tanya. Jangan mau dikungkung feodalisme seperti itu. Nanti dan kita tahu, ya, contohnya Sir Isaac Newton lah, yang menemukan teori gravitasi bumi. Dia berguru kepada siapa itu? Kan nggak ada gurunya. Dia mengadakan riset, penelitian, dia simpulkan. Nah, kita punya potensi-potensi seperti itu. Ke aku, kamu, kita, kan Allah kasih, gitu loh. Nah, soal nanti mau cari guru itu lebih mantap aja gitu. Tapi tidak harus berguru. Jangan orang mau belajar Al-Quran ditakut-takuti. Yang ini, yang itu. Oke. Yang pertama, sudah aku sampaikan berikutnya. Nohop, sorob nahu, atau kalian bilang nanti gue ngomong sorob nahu, lu bingung lagi. Nahu sorob, ya, itu alat. Ya. Itu hanya alat. Jadi tidak semuanya tunduk terhadap sorob nahu atau nahu sorob, ya. Paham kalian? Ya. Aku pakai istilah apa kemarin, ya? Itu coba ambil ini. Aduh, nggak di situ, di mana ya? Sebentar. Jadi gini loh. Sorob nahu itu tidak menentukan benar sarahnya Al-Quran. Karena sebelum ada sorob nahu, Al-Quran sudah ada terlebih dahulu. Gitu loh. Paham? Ya. Mana nih, gue ini jadi gini. Gue kalau sudah data gue hilang, sudah gue tulis bagus-bagus, jadi kacau. Ya. Gimana data gue ini? Coba lihat ini tuh. Ambil sini cepat. Ya. Bentar, gue carinya dulu. Datanya kemana kemarin? Gini loh, bahasanya begini. Nih ketemu dia ya. Nih. Ya, gue bacain. Al-Quran tidak tunduk pada aturan bahasa yang dibuat manusia. Ya. Jadi kita kembali ke format bawah. Jadi kita kembali kepada format, ya, format asalnya, ya. Kan sebelum ada sorob nahu sorob, itu kan Al-Qurannya sudah ada. Jadi harus pemahamannya begini. Al-Quran itu tidak tunduk pada aturan bahasa yang dibuat manusia. Sorob nahu, gue bilang, lu bilang nahu sorob, itu kan aturan bahasa yang bikin manusia. Al-Quran tidak tunduk itu, ya. Adapun aturan bahasa yang dibuat manusia, yang disebut sorob nahu atau nahu sorob, itu sekedar alat bantu saja, bukan alat penentu dalam memahami Al-Quran. Jadi sorob nahu itu alat bantu, dia bantu kita untuk memahami ini, bukan alat penentu.
Makanya kalau gue bilang zaman sudah segini canggih masih ada yang percaya Kanjeng Nabi buta huruf itu kan kebangetan. Karena Zaid bin Sabit kalau nggak dibimbing oleh Kanjeng Nabi, dia pasti tulis itu bi ismillah. Karena secara sorob nahu dia bi ismillah, ada alifnya bukan bismillah. Tapi kan dasar daplek dikasih tahu. Nanti dibawa itu mujizat dari Hongkong apa? Ya. Jadi sorob nahu itu bukan alat untuk menentukan, bukan alat penentu, tapi alat bantu. Kembali lagi, yang bikin sorob nahu belajar dari mana? Gurunya siapa? Nanti gurunya tanya, gurunya siapa? Mesti mentok. Tadi pada satu saat dia tidak punya guru, tapi dia riset. Itu loh. Mana tadi tisunya? Bapak udah kamu kasih tisu tadi. Jadi jangan dikit-dikit guru. Ya. Oke. Itu yang harus kalian tahu ya. Ini ada teman begini nih. Ini sahabat karibku ya, cuman dia lebih canggih dia kalau masuk ke dalam teknis penulisan baca Al-Qur'an, dia lebih canggih ya. Tapi dalam hal mengoptimalkan rasionalitas ya tunggu dulu. Ya. Nih. Ya, kalau yang dia ada di grup WA tahu, ini perdebatan kita di grup WA. Kalau yang ikut di grup WA tahu ini, ya. Koreksi arti kitab, garis miring Alkitab. Jamak taksir, jamak yang berubah dari mufradnya pada Alkitabu ya, Alkitabu dari kata benda kitabun yang digandeng oleh kata depan al. Kitabun, kitab adalah termasuk kata benda tunggal mufrad, kitabun dari benda banyak jamak kutub ya. Kutub itu memang jamak, bisa kutub. Seperti kutubu sitah. Sitah itu berapa? Ahad, isnain, sulasa, arba'ah, khomsa, sit'ah. Arba, terus apa? Sab'ah. Maka disebut kutubu sitah. Ya, oke. Ini kalian nggak ngerti meskipun aku baca, nggak ngerti lah ya. Ini teori banget. Nanti akan kita buktikan. Kecuali yang teman-teman di grup PA ya sudah dapatkan ini. Yang masuk, yang ikut dalam grup PA sudah dapatkan. Ini akan kita buktikan. Bener nggak ini? Kalau bener ya bener, kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Oke. Pemahaman kita sekarang ini selalu terjebak kalau kitab itu terus bukunya, materinya. Tolong garis bawahi. Itu apakah salah? Enggak salah, tapi bukan hanya itu. Sekian seri aku menjelaskan tentang polisemi dari kitab. Tolong itu dipelajari supaya bodohmu itu bertepi. Jangan biarkan bodohmu tak bertepi. Itu yang harus dikasih bawahi dulu ya. Kalau sudah berbicara kitab, jangan dipahami hanya materinya, bukunya. Itu yang membuat kalian terjebak. Ya. Jadi, ya, kalau ini sudah begini, kitab-kitab, ya, ini jamak. Maka ini mau nggak mau harus jamak. Bukan ini kamu isi mufrad, misalkan Al-Quran. Ya, terus kamu merubah ini menjadi mufrad. Ya, sama aja kepala lu nungging, gitu loh. Yang harusnya kepala di atas, kepala di bawah. Karena apa? Ini sudah ada terlebih dahulu. Ini menentukan ini, bukan yang belum ada menentukan yang sudah ada. Nggak bisa begitu. Satu, ya. Yang kedua, seperti tadi, kita biasanya terjebak terhadap bukunya. Seperti Torah, terus bukunya, Injil bukunya. Memang kita tahu kitabullah itu kan banyak. Ya, ada Suhuf, ada Torah, ada Zabur,
Ada Injil, ada Al-Quran. Kalau aku mengatakan mulai dari Torah, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Torah perjanjian lama, Injil perjanjian baru, Al-Quran perjanjian terakhir. Tentang Torah nanti ada penjelasan tersendiri loh ya. Karena yang disebut Al-Quran itu Torah. Sementara kalau kita tahu kitab-kitab Yahudi itu ada berapa? Bukan hanya Torah. Itu nanti kita bahas ya. Kita fokus ke sini dulu. Supaya lu tahu, guru Al-Quran gue aja gue lawan. Dulu. Karena gue gak setuju, rasionalitasnya gak. Sekarang, lihat narasinya. Kalau ini misalkan ini kok begini, terus lu bilang ini misalkan ini Torah gitu loh ya. Lu berarti terus ke kitabnya, ke materinya. Lu bilang Torah atau Injil gitulah ya. Seharusnya lu berpikir, nggak bisa ini Torah. Karena ini jamak, gitu loh. Bukan lanjutnya lu paksakan ini harus Torah, terus ini lu jadikan mufrad. Bukan begitu kerangka berpikirnya. Tapi langkah pikirnya, karena ini jamak, terus menurut lu ini Torah, lu harus kontrol. Nggak bener. Karena Torah itu tunggal. Berarti ini bukan Torah. Lu berputar otak lu. Apa polisemi lain dari kitab-kitab itu? Kan ada ketentuan, hukum, ketetapan, kisah, isi. Jangan lu otak lu hanya terikat ke Torah ini doang. Modar gue. Goblokmu nggak hilang kalau gitu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Aku baca dulu komen yang masuk ya. Nanti seperti yang gue bilang ya. Gue mengalir aja ya. Mengalir aja mengikuti jalannya ini supaya nanti bisa tersampaikan semuanya ya. Oke. Kalau ini ya, sebentar mana tadi? Lalu bagaimana untuk menguji ini benar atau salah? Kita masukkan ke Al-Quran saja kok repot-repot. Biar Al-Quran yang menghakimi. Benarkah kitab itu tunggal, mufrad? Ya, kita masukkan saja ke Al-Quran. Ya, ini kalau ada tempat lain, coba kita uji ke surat 2177. Lihat, surat 2177 masih di Al-Baqarah. Ingat ya, itu bukan kitab ya, kitab gitu loh ya. Aduh, di mana ya? Gini deh, gini ya. Ini masih aku perlukan ya. Kamu lihat ini. Tulisannya begini. Kitab. Ya. Kitab. Kitab. Double A ya, panjang. Ada alifnya. Kemarin kan gue sudah ngomong. Ya. Kitab. Huruf ta, atasnya ada alif. Maka A-nya 2, kitab. Ini jamak. Kalau kagak, cuman kitab, itu mufrad tunggal ya. Sekarang kita tes ke 174. Ini surat 2 ya, 174. Surat 2, 176. Surat 2 ya. Satu 177. Coba ini lu isi apa ini? Coba lu isi apa ini? Sekarang kita ambil yang 2177 aja. Ini tulisannya kitab ini, sama dengan ini. Di sini ini kan sudah gue terjemahkan kitab-kitab. Ini A-nya 2. Lu perhatikan ini. Nih, ini sama. Ini sama. Kalau arubiunnya itu sama dengan yang ada di sini.
Bisa nggak diartikan ini tunggal, mufrad? Ya. Coba. Ya. Lu baca ya. Ambil Android, lu ambil ya. Android ini juga kadang-kadang bermasalah lo ya. Nanti yang terjemahan totalnya dia benar, perkataannya salah. Nanti ada yang perkataannya salah, terjemahannya benar. Maka aku bilang tadi, seperti tadi Sorof Nahu. Kitab-kitab Android dalam bentuk Android itu bukan penentu, itu alat bantu. Jadi kita juga harus hati-hati. Ya. Oke. Sekarang kamu buka Androidmu ya. Kitab 277 ya, 2177. Ingat tuh. Ya. 177. Cari diksi kitab di situ. Oh, nggak bisa diginiin. Lihat ini. Bantu tuh bapaknya tuh. Lihat ini. Ini salah ini. Ini harusnya kitab-kitab. Karena taknya itu ada alif di atasnya. Sama di Quran surat 2. Di sini dia salah, tapi di sini dia benar. Ya, kitab. Ya, coba kalau ini kamu isi kitab, dia mufrad, kacau karena di sini nabi-nabi. Nabi itu punya kitabnya sendiri-sendiri. Kitabullah itu banyak, maka disebut kitab-kitab. Nabi juga banyak, bukan hanya satu nabi, maka disebut nabi-nabi. Ini jamak semua ini. Terus lu paksakan ini mau lu tunggalkan ini. Mana tadi? Mana tadi tuh kitab? Ini lu mau tunggalkan. Ini. Ayo ngomong sekarang sama gue. Ini mau lu tunggalkan. Gak bisa. Maka aku bilang tadi, kadang-kadang ya Android itu di sininya benar, perkataannya totalnya salah. Kadang-kadang totalnya ini benar, perkataannya salah. Ini perkataannya yang salah. Nggak bisa ini kitab. Harusnya kitab-kitab. Seperti ini betul, nabi-nabi. Di sini dia sudah benar, ya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, bukan kitab. Lihat tuh. Lihat tuh. Ya, dari mana dia? Gue ulangi lagi, biar lu paham gitu loh. Sebentar, lihat tuh. Ini bermasalah ini. Seharusnya kitab-kitab, dia tulis kitab. Orang nabinya aja nabi-nabi kok. Memangnya cuma Al-Quran doang kitabullah. Torah, Injil, Zabur, Suhuf mau dikemanakan? Ini berbicara dia dalam konteks universal. Bukan hanya Nabi Muhammad doang. Bukan Nabi Isa doang, bukan Nabi Daud doang gitu loh ya. Tuh. Sekarang kita lihat yang ke 174 ya, 2174. 2174. 2 ya. 174. Ini ada kitab. Ya, kita cari dari mana dia ini. Lihat ini, A-nya double. Ya, kita lihat ke sini. Ini dia. Ini kan dia sudah terjebak bahwa kitab itu diterjemahkan bukunya, bendanya, padahal punya banyak polisemi, kan poliseminya ada gitu loh. Ini yang membuat yang menerjemahkan goblok, yang baca juga goblok, akhirnya begini. Dia kitab, nggak berani menerjemahkan. Kamu baca semua, ini satu perikop. Aku lanjutkan ya ke 176 supaya tuntas nanti tak jelas. Lihat perikopnya. 176 ya.
Ini juga ini ya. Kitab. Tiba-tiba di dalam kurung Al-Quran. Lihat ini. Al-Quran itu, nah ini yang aku bilang. Ya. Al-Quran itu tunggal. Ya. Ya, ini dua ini. Kitab-kitab di sini. Ya. Berarti dia tidak merujuk kepada bendanya. Cari arti lain. Kalau kamu paksakan, nggak bisa. Karena ya ini kan dalam kurung ini. Ini ditentukan, bukan menentukan ini. Berarti kitab di sini bukan ini. Gitu loh maksud gue. Gitu loh. Paham nggak? Lihat ini. Ini kitab. Ini kitab. Oke. Sebentar. Gue lelah. Minum dulu. Supaya lu otak lu cerdas itu loh. Nah. Bismillah. Nah, sekarang kita kembali ke bukunya, ke kitabnya ini. Setelah tadi ke Androidnya. Kita perlu tahu konteksnya apa. Kalau kita konteks, kita lebih gampang lihat ke buku cetaknya, jangan ke Androidnya. Karena di Android itu nggak ada perikopnya. Perikop itu membantu kita untuk tahu duduk permasalahannya apa sih. Ya. Maka yang ini ya, yang 174 dan 176 dulu. Ini ya. 2174 dan 176. Kitab ini harusnya diterjemahkan apa? Ya. Itu adalah aturan main tentang makanan yang halal dan yang haram. Nih, nampak di situ tuh. Kalau lu sudah tahu gitu, berarti kitab di sini bukan kitab buku ini. Kan ada poliseminya. Bisa hukum. Hukum berarti kalau hukum karena jamak, hukum. Masa nggak ngerti gini-gini? Atau bisa ketetapan. Karena jamak ya ketetapan. Gitu loh. Ini jamak. Sekarang kan 2177 karena ada nabi di situ, dia berkorelasi terhadap yang ini ya. Yang 2177 itu perikopnya sudah lain. Di situ perikopnya adalah pokok-pokok kebajikan. Itu. Ya. Di situ dia bermakna buku karena ada nabinya, maka di situ ya kitab-kitab. Makanya terjemahan tadi gue sudah tunjukin sama lu. Android di terjemahan keseluruhannya betul kitab-kitab. Sayangnya di terjemahan perkataannya dia terjemahin kitab. Itu masalah. Karena apa? Setelah sana kan nabi-nabi. Nabi-nabinya banyak, kitab-kitabnya banyak. Kitabullah itu tidak mufrad. Ya, Nabiullah juga tidak mufrad. Sama-sama jamaknya, kitabnya apa, tergantung konteksnya. Di sini konteksnya tentang ketetapan, hukum, apa yang boleh dimakan, apa yang kagak, apa yang halal, apa yang haram. Terserah lu, mau lu terjemahkan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan, kan gue sudah ajarin lu tentang polisemi. Kalau di sini dia kepada bentuk bukunya. Ya, di sini ya dia mengatakan kitab-kitab. Apa kitabullah itu ya apa yang lu tahu? Ada Al-Qur'an di sini. Naik lagi ada Injil di sini. Naik lagi ada Zabur di sini. Naik lagi ada Torah di sini. Naik lagi ada Suhuf di sini. Itu semua jamak yang disebut kitab-kitab. Nabinya juga jamak. Sudah gue buktikan ya bahwa teori ini terlalu tunduk terhadap sorab nahu. Itu kesalahannya.
terlalu tunduk terhadap sorob nahu. Gue bilang, sorob nahu itu alat untuk membantu, bukan alat penentu bagaimana kita memahami Al-Quran. Yang bikin sorob nahu itu dulu, waktu dia belum bikin berupa teori, itu dia belajar Quran dulu, dia adakan riset. Kalau begini maksudnya apa ya? Begini maksudnya apa ya? Kalau teksnya ini konteksnya apa ya? Baru disimpulkan, diajarkan ke kita, diajarkan ke ulama, sampai ke generasi kita, sampai masuk ke pondok-pondok pesantren. Sayangnya kita memahami sorob nahu itu absolut, nggak bisa dong. Yang absolut itu ini loh, nih, ini absolut nih. Lu gue ajarin ngaji berapa tahun, gobloknya hilang gitu loh. Yang namanya pengetahuan manusia itu mengalami evolusi. Belum tentu dia sudah sampai pada titik akhir kebenaran. Dulu kita bilang apa? Paling kecil benda kalau dibagi apa? Molekul. Ya sudah, kita anggap benar. Karena sebuah pernyataan ketika belum bisa dibuktikan salah, maka dia harus dianggap benar. Nah ini lu tahu nggak? Ini kata-kata mutiara ini. Sebuah klaim kebenaran sebelum bisa dibuktikan salah, maka dia harus diterima sebagai kebenaran. Dulu kita ya begitu. Benda dibagi kecil-kecil, kalau besar fisika, apa namanya? Molekul. Ya sudah, kita terima dulu. Ternyata sains berkembang lagi. Oh enggak. Molekul bisa dibagi lagi. Apa? Menjadi apa nih setelah molekul? Atom. Sampai ada, oh atom itu bagian terkecil. Ya sudah, kita terima. Berkembang lagi. Atom bisa dibagi, bos. Apa? Ada sak. Berkembang lagi. Sak bisa dibagi. Apa? Ada neutron, deuteron. Ya nanti nggak tahu. Neutron, deuteron, atau dibagi tron-tron yang lain itu bagian anak-anak fisika lah. Itu si siapa itu? Si Ernie itu kerjaannya dia. Bisa dibagi lagi nggak? Selama belum bisa dibagi, ya kita terima sebagai kebenaran yang akhir ini apa? Bagian terkecil dari sebuah materi. Gitu. Sama dengan nahu sorob seperti itu. Makanya aku bilang kemarin kan, kitab-kitab ini kok dia bisa sekaligus menjadi isim, sekaligus menjadi fi'il. Gue belum nemuin, gue bagi ke elu. Coba tanyakan sama guru-guru ngaji elu. Gue kan tidak suruh ngaji di sini doang, dan gue tidak larang lu ngaji ke tempat lain. Lu ngaji, lu tanyain guru-guru lu ngerti nggak ada masalah ini. Itu kan bagus untuk didiskusikan. Karena setahu gue nih, setiap kata atau diksi setelah dia menjadi fi'il, dia fi'il doang. Jadi isim doang. Tidak lalu dia isim sekalian bisa jadi fi'il. Ini surprise gitu loh. Dari mana? Dari hasil ikra, hasil baca. Gue bagiin ke lu. Ya. Belum 1 jam. Kalau mau yang tunggal ya, gue kasih tahu. Ini gue tulis lagi. Tuh, ini tuh, Bapak diajar tuh. 2187 terus berapa itu? 2187 terus 521 terus 612 terus 951. Udah. Berapa? 593. Ah ini. Ini nyarinya gak gampang ini, habis berkopi-kopi ini. Lu tinggal telan aja. Kalau lu mau kitab yang mufrad, lu cari ke sini. Ini mufrad. Jangan ini lu paksa mufrad. Ini jama'. Kan lu kan tinggal cari, harus neliti. Kalau kita cari Al-Quran, kita baca, itu habis berapa gelas kopi. Kan ini di seri yang terdahulu, seri 10 atau berapa sudah gue jelasin. Ya. Masalahnya itu di ini loh, ya. Ini A-nya double panjang. Ya, kitab ya. Sorry tulisan gue jelek. Ya, kalau lagi ini ya, ini ta. Ini ada gini. Baru ini ba. Itu loh, masalahnya itu ini. Ngerti? Ya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya.
sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian, ya. Aku bacakan satu persatu komennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kagak lemot. Ini dia muter doang ini. Oke, 11, 12. Nih gue bacain ya. Sebentar, ya lagi muter gini. Ya namanya aja WiFi RT RW, dipakai orang se-RT ditambah se-RW. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rio Aka, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, mantap. Sebentar. Soleha kita Gispati. Alhamdulillah lanjut nyimak seri 11. Semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua saudaraku selalu dalam lindungan Gusti Allah. Ya, disehatkan dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Palu. Mantap. Salam Isra juga untuk saudaraku yang di Palu. Ya. Kemudian Kang Sahran Gipari baru nyimak setelah lohor. Mendung turun siang ini membuat udara menjadi sejuk. Mantap. Terima kasih salam Isra untuk saudaraku Kang Sahran Gipari dan semuanya yang ada di Bandung Utara bagian barat. Ya. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar menyimak dekonstruksi diksi kitab dalam Quran surat 2 Al-Baqarah surat 22 masih dari Kerinci Jambi. Ya. Ini kemarin di grup WA yang gue ingetin si Irfan sama si Alip ini, ya. Jangan keburu yes aja. Lu ngerti nggak duduk permasalahannya? Itu keburu aja oke aja. Pahami dulu kalau lu kagak ngerti, jangan keburu oke aja. Lu kagak ngerti sudah oke aja. Kemudian Zidan Gaming. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang nyimak masih mau memberikan komentar Gus. Kalau dilihat dari bentuk kata kitabu adalah bentuk jamak dari katabah kitabah. Jadi artinya kitab-kitab Allah, ajaran Allah yang dibukukan dalam satu kitab. Nah ini kan sudah terjebak. Dia terjebak bukunya, materinya. Itu boleh. Cuman lihat konteksnya. Itulah yang gue maksud. Itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jika salah, ya namanya belajar. Salam Isra. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Namanya belajar, nggak apa-apa. Tapi jangan baperan nama gue. Kalau gue tekan lu harus tahu memang karakter Gus Peti begitu gitu. Itu maksudnya apa? Supaya lu lebih keras belajar. Rasionalitasnya tetap dikuras gitu, ya. Oke, kemarin kan Kang Mawardi itu kan menguras otak. Ya. Tapi salah, aku bilang lu tuh terjebak ke materinya, kitab buku gitu loh. Padahal kan polisi media gitu. Oke, terima kasih untuk Zidan Gaming yang punya Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra untuk semuanya ya. Kemudian Kepo Mania Randu Blatung, nyimak selalu Gus. Oke, salam Isra dari Kepo Mania Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Mantap, atunun Kang Mas ya. Salam Isra juga. Semoga semua saudaraku yang ada di Blora dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Amin. Kita lanjutkan Kang Mas Anto Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Cirebon ikut ngaji Gus. Salam Isra juga untukmu. Terima kasih atas 3 hati merahnya dan jempolnya juga. Mantunun. Kita lanjutkan Kang Jamuri Muri. Hadir nyimak Gus, izin berpendapat kalau tanda kurung yang diisi para nabi jadi terjemahannya menjadi kitab para nabi itu. Maaf Gus, nek salah dibenerin salam Isra. Oke, enggak apa-apa. Konteksnya nggak kena Mas. Kalau kitab-kitab itu para nabi-nabi itu ya tidak ada keraguan padanya ya
nggak kurang kena ya. Nanti konteksnya apa ya, nggak pas kalau dia personal ya. Nanti kalaupun personal, tapi kan gue jangan ngomong ini, nanti di seri berikutnya baru gue jelasin. Bukan personalnya, tapi sesuatu yang menyangkut menjelaskan si personal itu gitu loh. Kalau kalian sudah paham tentang aku jelaskan ihdinas sirotol mustaqim, ya, bukan tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, bukan jalan-jalan yang lurus, tapi mustaqim itu adalah orang-orang yang istiqomah. Nah, ini nanti pendekatannya hampir ke situ, Mas. Tapi bukan orangnya loh ya. Masih bingung kan? Nggak apa-apa, ikuti aja. Nanti seri 12-13 aku jelaskan ya. Oke, terima kasih untuk Kang Jamuri-muri. Jadi tidak personalnya ya. Aku mau ngomong sekarang, nanti belum waktunya ya. Sudah, nanti ada di seri berikutnya ya. Oke, kemudian Kang Wahyudi Junaid. Assalamualaikum bos, waalaikumsalam. Ongis Iras Nima and salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Ya, matur nuwun Kang Wahyudi Junaid ya. Wis ngipok durung, ngipok ane kopi enak. Oke, kita lanjutkan. Kang Mas Wahyu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Brebes. Kemudian ini soleha kita ini, Demak hadir Gus. Siang ini ada pagelaran wayang kulit, diteruskan nanti malam ketoprak di balai desa. Semalam suntuk guna sedekah bumi Gus. Apitan itu apa maksudnya ya? Kalau dalam bulan Jawa, Zulkaidah pada sistem kalender Islam. Iya, gue ngerti, tapi ketika lu ngomong apitan itu apa ya? Dijepit itu maksudnya. sorry. gue enggak. Gue demen wayang. Yang paling gue demen itu lakonnya, tajuknya adalah Karno Tanding. Ya, gue demen Karno Tanding. Jadi sebetulnya pada episode Karno Tanding itu yang pahlawan itu bukan Arjuna, tapi Karno. Karena peperangan itu, pertarungan itu dilakukan oleh Karno ketika dia sudah meluruhkan semua kedikdayaannya. Sehingga sudah tidak ada kesaktian. Yang paling menarik ketika dia diajak bergabung ke dalam dia kan sebetulnya kan dia itu Pendowo itu. Tapi sama ibunya diajak gabung enggak mau. Dia bilang, "Jangan, Bu, pertarungan ini harus dilakukan supaya Pendowo tetap 5. Nanti kalau Arjuna tewas, aku masuk Pendowo 5. Tapi kalau aku yang tewas, Pendowo tetap 5." Sementara Arjuna dan Karno itu satu ibu. Bagaimana hati seorang ibu ketika anaknya saling bertanding menyambung nyawa? Yang satu ada di Pendowo, satu ada di Kurowo. Wah, itu mantap kali tuh. Kalau otakmu otak goblok, nggak tahu budaya, ya nggak bisa merasakan nikmatnya bagaimana. Filosofi wayang itu adalah adiluhung. Jadi para politisi-politisi yang tengik-tengik itu, yang maling duit rakyat, korupsi itu, kalau mau belajar wayang aja, itu insya Allah nggak mau lagi nyolong. Karena apa? Wayang itu mengajarkan bagaimana kita hidup secara satria. Ya. Juga dicontohkan di sana yang jelek-jelek seperti Durno. Apa kata Durno? Ambil kekuasaan itu dengan cara apapun, karena kebenaran itu ada pada tangan yang berkuasa. Coba. Kalau ada percaturan kekuasaan, ambil apapun caranya, ambil, karena nanti yang benar itu yang berkuasa. Itu Durno sudah berkata itu. Itu adalah budaya bangsa kita. Lu sekarang senangannya yang K-pop Korea lah, seperti Graito ini. Graito ini tak ajak cerita wayang, dia nggak ngeh dia. Rusak budaya anak-anak kita sekarang. Kalau K-pop Korea ngerti, tapi cerita wayang nggak ngerti. Ketoprak juga gue seneng. Ketoprak itu kalau sudah ceritanya Siti Jenar itu masuk ranah-ranah yang itu sensitif loh.
Ya, jangan yang buku-buku itu lain penulis lain cerita tentang Syekh Siti Jenar. Itu kan manunggaling kawulolan Gusti. Kanjeng Sunan diundang ke Padepokan. Apa jawab Kanjeng Sunan Siti Jenar bilang? Kanjeng Sunan tidak ada, yang ada Allah. Itu bahasanya tingkat tinggi sastranya itu. Kalau lu baca, itu hampir seirama dengan kata-kata yang aku bilang bahwa Injil Yohanes itu nggak bisa disamakan dengan Injil yang lain. Bahasa sastranya tingkat tinggi. Dia bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Sayangnya dipahami dengan bahasa-bahasa yang kemampuan bahasanya level rendah. Jadi dikirain Yesus itu Allah. Bukan. Yang satu itu apanya? Ya. Oke, semoga sukses ya untuk Roro Jonggrang matur nuwun. Kemudian siapa lagi ini ya? Yang punya Jogja, Kang Mas Ide Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hermas Edison, terima kasih 3 jempolnya. Soleha kita Aica yang ada di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Rasmono 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin kasih pendapat kenapa saya berpendapat tunggal bahwa Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang isinya menceritakan kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil. Maka dalam konteks surat 2 ayat 2 berarti tunggal karena kitab-kitab yang lain sudah ada di dalamnya. Itu alasan saya berpendapat bahwa kitabu adalah tunggal. Mau tanya bagaimana kabar saudara kita Mr. Muhammad Bintang Ramadan? Lama nggak connect ya, mungkin dia sibuk ya, bukan karena yang lain ya. Kalaupun sedang diuji sakit, misalkan ini, karena kita nggak dapat beritanya, ya semoga segera disembuhkan. Tapi lama memang ya, nggak komen ya. Terima kasih, salam Isra selalu. Oke, salam Isra. Kang Rasmono, sudah aku bilang, ini tidak bisa menentukan ini. Ini tidak bisa menentukan ini. Ini menentukan ini. Ini jamak, maka ini tidak bisa Quran. Quran itu dalam satu pemahaman jenengan kan ini masuk ke dalam materinya, wujudnya, bendanya, kitab Quran kan. Quran itu tunggal. Mau dimong apapun Quran itu tunggal, Torah itu tunggal. Kalau kumpulan Quran, Torah, Injil, Zabur, Suhuf baru itu jamak. Gitu ya. Jadi jangan kau breakdown Quran, iya di dalamnya banyak surat-surat. Aku bisa breakdown lagi, iya dalam surat itu banyak ayat. Jadi nggak karu-karuan jadinya. Quran itu dalam satu bentuk eksistensi ya satu Quran, maka dia nggak bisa. Ya. Kalau aku berpendapat yang dalam kurung itu tulisan-tulisan, Gus, ya boleh nanti coba kita uji ya. Terima kasih untuk Soleh Hakurini yang ada di Demak ya. Oke, sekarang aku akan jawab ini si Alip, mantap ini si Alip ini. Ya, dia bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai nyimak seri ke-11 kitab pada dini hari, mohon dipersori. Jadi dia kemampuan belajarnya itu subhanallah. Karena kemarin baru gue omongin, lu kalau belum selesai nonton videonya, lu jangan komen. Lu berarti komen yang lu kagak tahu gitu loh. Gue paling nggak seneng gitu. Nah, sekarang dia sudah tunaikan dini hari baru selesai karena sesuatu yang menarik. Dia ini king of road lah. Raja jalanan, hidupnya di jalan. Masih sempat belajar. Belum lagi saudara kita Kang Mas Yatim Sopo gue, Samsul Yatim, itu juga king of road. Bahkan yang dibawa dia itu seperti puso truk-truk gede gitu, gandengan atau gimana, gue kurang tahu lah. Kalau yang dibawa oleh Kang Mas Alip ini kan muatannya manusia, relatif lebih bisa kondusif lah ya. Tapi apapun adanya, mereka berdua ini orang-orang yang hidup di jalanan. Toh demikian, semangat belajarnya tetap tinggi. Lah lu yang di rumah nongkrong, lu males-malesan, kan goblok. Kalau di rumah kan enak lihat, perhatiin. Oh ini gini. Yang di jalanan aja bisa kok, lu di rumah goblok. Itu loh ya, bismillah. Sudah 1 jam. Gue mau jawab si Alip sebetulnya. Ya. Begini. Sementara menyampingkan arti kitab karena punya arti polisemi. Ya.
Kita hampingkan dulu Alkitabnya. Yang kita fokuskan itu adalah jamak tunggalnya. Tapi nggak bisa. Kalau kita sudah masukkan ke teks, dia akan membangun sebuah konteks, artinya akan dibentuk oleh konteks. Gitu loh. Paham ya? Jadi nanti dia apakah artinya itu materi, kitab seperti Al-Quran, Torah, Zabur, atau dia ketentuan, atau dia hukum, itu lihat konteksnya. Makanya di sini, kan sama nih. Tapi di 2174, 2176 itu bisa hukum-hukum atau ketetapan. Karena ini menyangkut makanan halal haram. Tapi kalau di 2177, dia ke materi bukunya, kitab-kitab. Jangan lupa. Ya. Yang gue demen, lu sudah paham bahwa kitab itu polisemi. Jadi jangan terpancang ke materi bukunya itu. Ya. Saya berpikir kitab dalam Quran surat 22 termasuk dalam kategori tunggal dan bukan jamak. Oke. Berarti lu sudah menentukan sikap ya, tunggal ya. Jangan ambigu seperti kemarin. Tunggal jamak. Tunggal, nanti kita uji. Pada ayat 253 tersebut lapalnya adalah kitabah, persis pada teks tulisannya, hanya memang berbeda pada tanda bacanya dengan yang di Quran surat 2. Oke. Kitabah ini juga saya pikir tunggal, merujuk pada kitab yang diberikannya kepada Musa. Nah, kan? Lu sudah paham di atas, gue sudah demen. Lu paham bahwa kitab itu polisemi. Tapi ujuk-ujuk nikung pakai ngerem ngepot. Ya, lu bilang ya begini ya. Kitabah ini juga saya pikir tunggal menuju pada kitab yang diberikannya kepada Musa. Ya. Jadi lu sudah terbentuk bahwa itu Torah. Belum tentu. Itu kesalahan lu yang mendasar. Ya. Oke. Yang menarik saya 2101 tertulis 2 kali ya. Alkitab dan kitab. Keduanya tertulis dengan tanda baca huruf alif di atas huruf ta yang gue bilang kemarin ini ya. Oke. Sebelumnya saya berkomentar juga pada seri ya. Belum. Kalau boleh, saya menafsirkan bebas untuk 2101 ya. Kita ketika ada utusan Allah yang datang membenarkan Alkitab yang ada pada mereka, sebagian yang sudah diberi Alkitab tunggal, dia bilang, malah menutupi kitab yang mereka seperti pura-pura tidak tahu. Iya, karena kitab lu terjemahin ini. Ya, konteksnya mendukung enggak? Itu aja. Sebelum saya berkomentar juga pada seri sebelumnya ini, seri 10, bahwa Quran surat 22 adalah ayat bagian dari kitab. Ya, oke. Maka tafsir bebas saya, Quran surat 22, Alkitab, petunjuk Al-Quran tunggal. Nah, dia sudah masuk Quran tunggal. Jadi dia menggunakan ini, dia isi ini untuk menentukan yang sini. Ini sudah gue bilang, ini jamak. Gue buktikan di sini kalau dia tunggal, dia benturan. 1, 2, 3. Dan kitab itu, kalau yang di sini, itu kitab-kitab bukunya. Kalau yang di sini kagak, dia bisa hukum-hukum, bisa ketetapan-ketetapan. Paham? Oke. Oke, ulangi ya. Alkitab dalam kurung petunjuk Al-Quran tunggal dalam kurung itu tidak ada keraguan untuk orang ingin bertakwa, karena dia bilang bahwa ini bagian dari Al-Quran, bukan Al-Quran ya, bukan yang mewakili keseluruhan Al-Quran. Jadi itu tiap mengarah kepada ke dalamnya lagi gitu ya. Oke. Petunjuk Allah pada kitab sebelumnya itu ya, Zabur tunggal, Taurat tunggal, Injil tunggal, juga berasal dari Allah tunggal. Iya, kalau digabungkan jadi nggak tunggal.
Makanya gue bilang, Al-Quran itu tunggal. Maka kalau dia bilang kalau ini Al-Quran, itu pasti yang dibilang ini yang di luar Al-Quran. Jadi nggak mungkin ini Quran. Di sini dia sudah terhalang karena dia jamak, di sini tunggal, di sini juga itu. Mesti dia ngomong yang di luar dia. Tapi kan lu tetap gue akomodir, oke lah, lu bilang ini bagian dari Al-Quran, bukan mewakili keseluruhan Al-Quran. Cuman di sini dia terhambat di jamak tunggalnya. Ya. Oke, karena petunjuk yang hak hanyalah berasal dari Allah. Oke, betul. Terima kasih matur nuhun, hatur nuhun, thank you. And bener banget kajiannya berat. Ya memang berat, tapi kalau kita mau insya Allah bisa kita selesaikan ya. Butuh asupan kopi hitam kental lebih. Ini kopinya udah habis ini. Butuh asupan kopi sudah hitam, sudah kental, harus porsinya lebih lagi. Maksudnya lebih dari biasanya gitu ya. Oke, salam Isra untuk semua viewer channel Iki. Alhamdulillah, oke, terima kasih. Sekarang akan aku berikan penjelasan atau tanggapannya begini. Ini tuh, ya. Ini kamu pegang dulu, taruh situ. Awas itu ada iklannya. Ya. Ini karena sudah berapa ini ya? Sudah 1 jam lebih ya. sorry gue catat di mana tadi. Sudah 1 jam lebih, gimana ini? Kita terangkan berikutnya atau gimana? Ya. Dia tuh apa yang dipermasalahkan, kitab mana? Ya. Nomor berapa? Nomor 2. Lu ambil contoh mana nih tadi? 2101 ya. 2101, oke, gue hapus di sini. 2101, mana penghapus gue? Ini sudah ya. Kita ambil yang lebih di atas dulu lah ya. Nggak apa-apa ya, 1 jam lebih ya. Ini nanggung sebabnya. Kita ambil yang bagaimana cara memahami kitab yang 2101 itu yang 2 kata kitabnya ya. Kita yang 253 dulu ya. 253 ya. Oke. 253. Di situ ada kitab ya. Sama nanti 2101. 2101 ya. Oke. Buka Androidmu ya. Buka Androidmu. Nah, ini masalahnya ini, lemot ya. Tuh, Al-Qur'annya bukain yang 253. 253. 253. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Ya. Kitab dan furqan. Otak lu langsung ke kitab itu, Torah. Itu yang jadi masalah. Seperti terjemahan ini. Kan gue udah bilang, kitab-kitab itu jamak, Torah itu tunggal. Maka di sini tidak mungkin Torah. Gitu loh. Nggak mungkin Torah. Karena Torah itu tunggal, Al-Quran itu tunggal. Kan katanya begini. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab.
dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Terus lu terjemahkan dalam tanda kurung di sini Torah itu tunggal. Lu simpalkan, disimpulkan kitabah itu tunggal. Kan begitu. Yang jadi masalah ini dalam kamu bilang Torah itu tunggal, iya. Terus lu mengambil kesimpulan kitabah ini tunggal. Sama seperti ini. Ini menentukan. Ini bukan ini ditentukan ini. Kan gue sudah ngomong. Kalau lu sudah tahu bahwa Torah ini tunggal, maka dia tidak mungkin karena ditentukan ini. Ini harus jamak. Maka di sini yang paling mungkin adalah bisa ketetapan, bisa hukum. Gitu loh. Jangan patok bangkong ke kitab. Bisa hukum atau ketetapan. Mana yang kamu pilih silahkan. Ngerti? Karena dia jamak. Lu masalahnya lu terikat otak, lu langsung ke bukunya. Terus lu gunakan untuk menentukan kitab tunggal. Kekacauan seperti ini. Gue ulangi lagi, ini menentukan ini. Bukan ini menentukan ini. Karena sebelum ini ada, ini sudah ada. Kita ditentukan Allah, bukan Allah yang kita tentukan. Karena sebelum ada kita, Allah sudah ada dan dia yang selalu maha ada. Maka dia menentukan kita, gitu loh. Ya, oke, jelas ya. Sekarang yang 2101. 101. Lihat itu ya, 2101. Kan begini, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul ya dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, langsung dikurung Torah. Nih lihat ini. Langsung dikurung Torah. Lihat itu. Karena yang ada dalam otaknya, kalau kitab itu mesti buku gitu loh. Padahal sudah jelas kitab itu jamak, nggak mungkin Torah karena Torah itu tunggal, gitu loh. Ya, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak mengetahui. Lihat itu, ini semua gini semua itu 2 kali kitab di sini ada 2 kali kitab gini semua, sama semua. Apa? Ya kalau kamu bikin ke Torah ya salah kamu. Orang gini jamak kok Torah itu tunggal. Maka dia kembali seperti ini. Hukum-hukum, ketetapan-ketetapan. Jadi, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi hukum-hukum, boleh. Diberi ketetapan-ketetapan, boleh. Melemparkan ketetapan-ketetapan Allah itu ke belakang. Seakan-akan mereka tidak mengetahui. Jadi cuek bebek gitu loh. Sudah dilarang riba, tapi masih riba. Ketetapannya sudah... Hukumnya riba itu haram. Kan gue sudah kasih tahu sama lu semua. Bagaimana orang Yahudi memandang riba. Mereka memang tidak mau riba. Tetapi sesama Yahudi, sesama Israel. Kepada bangsa lain mereka hajar riba itu. Ayo. Maksimalkan rasionalitasmu. Biar nggak goblok. Ya. Sudah aku jawab ya. 253, 21. Lu jangan terjebak bukunya. Ini bisa ketetapan, bisa hukum-hukum yang mereka cuek bebek gitu loh. Bukan Torah, bukunya gitu. Ada satu ayat lagi ya supaya kamu lebih clear, cuman aku carinya di mana tadi lupa dan ini waktunya sudah 1 jam 14 menit. Kita tutup aja lah ya. Nanti kalau terlalu panjang apalagi ini Michael. Ada satu ayat lagi, aku lupa ayat apa itu ya. Yang itu akan membuatmu lebih gampang memahaminya. Jadi sekali lagi aku ingatkan, ya, gue ini kagak bisa-bisa amat sih. Ya. Cuman gue itu modalnya baca. Yang gue bagiin ke elu itu apa yang gue baca. Karena Nabi kita mengajarkan, memerintahkan ya apa yang diajarkan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi kita kepada ulama-ulama kita, para sahabatnya saat itu ke kita-kita, Iqra, bacalah.
Jadi yang gue sampaikan ke lu apa yang gue baca. Gue jangan lu bilang gue terus paham, canggih, nahu sorob. Enggak. Tapi jangan main-main sama gue. Kalau mau coba-coba boleh. Gitu. Ya. Oke. Gue ngomong gini untuk mendongkrak lu gitu loh. Supaya jangan takut belajar Al-Quran. Selama niat lu lurus. Supaya lu bisa hidup dengan Quran. Insya Allah kalaupun salah-salah Gusti Allah itu maha Rahman, maha Rahim, dimaklumi. Yang penting lu ikhlas dulu. Jangan mau ditakut-takuti yang tiket di neraka lah, yang harus berguru tetek bengek lah. Jangan. Itu mau dia saja yang pintar, orang lain mau disuruh goblok gitu. Apa dia orang lain harus berguru ke dia gitu. Kalau berguru ke orang lain dianggap salah gitu. Sudah belajar saja, nggak tahu nanti baru tanya. Yang penting sesuatu yang harus kita pegang, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah keindahan dan semoga kita tetap di jalan-jalan keindahan itu sampai nanti kelak menutup mata. Ingat ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku harus pesan ke kalian, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu. Setelah kau eksploitasi pengetahuannya lewat rasionalitas, kita menjadi iman yang kokoh sampai nanti menutup mata. Tetapi jangan lupa tetap ya memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, karena mereka juga tetap saudara kita. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ingat, weekend ya, kalian mungkin sedang liburan. Pada waktu masuk sholat dulu nanti dilanjut. Pada waktu makan, ajak makan bersama semuanya di atas meja yang sama dengan makanan yang sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun.